channel YouTube Mas dan Ember. Nabi yang bernama Israel. Banyak orang mungkin berpikir bahwa bangsa Israel identik dengan negara Israel yang berdiri saat ini. Meski keduanya memiliki nama yang sama, namun keduanya merupakan dua hal yang berbeda. Bangsa Israel adalah sebuah kelompok etnis yang berasal dari keturunan Nabi Ibrahim, khususnya melalui garis keturunan Nabi Ishak alas. Nabi Ibrahim memiliki dua istri, yaitu Sarah dan Siti Hajar atau Hagar. Namun, keturunan utama yang memainkan peran penting dalam sejarah Israel berasal dari Sarah. Dari perkawinannya bersama Sarah, Nabi Ibrahim dianugerahi keturunan, anak laki-laki bernama Ishak. Setelah dewasa, Nabi Ishak kemudian menikahi seorang wanita bernama Ribka, dan setelah puluhan tahun pernikahan yang tanpa keturunan, Allah mengabulkan doanya dan memberikan mereka anak kembar, yakni Esau dan Yakub. Yakub, atau yang juga dikenal dengan nama Israel, adalah salah satu anak Nabi Ishak yang paling saleh, dan dia meneruskan ayahnya menjadi seorang nabi yang dihormati. Nabi Yakub disebut juga dengan nama Israel dengan alasan yang berkaitan dengan peristiwa tertentu dalam hidupnya. Menurut kitab suci dan tradisi agama Yahudi, alasan utama Nabi Yakub diberi julukan Israel adalah karena suatu peristiwa yang pernah terjadi selagi ia masih muda, yaitu kejadian ketika ia sering melakukan perjalanan di malam hari. Ketika Nabi Yakub masih muda, ia melakukan perjalanan di malam hari. Perjalanan malam ini menjadi peristiwa penting dalam hidupnya dan dianggap sebagai momen spiritual yang mendalam. Dalam bahasa Ibrani, kata Israel dapat diartikan sebagai yang berjalan dengan Allah atau yang berjuang dengan Allah. Oleh karena itu, pemberian nama Israel kepada Nabi Yakub menandakan pengalaman spiritual dan konfrontasi yang ia alami selama perjalanan malam tersebut. Nabi Yakub Israel memiliki 12 anak yang menjadi leluhur dari 12 suku Israel. Ini merupakan akar dari bangsa Israel. Dari serangkaian penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa bangsa Israel merujuk pada keturunan Nabi Yakub Israel. Bangsa Israel, atau disebut juga sebagai Bani Israel, merujuk pada kelompok etnis yang berasal dari keturunan Nabi Yakub, juga dikenal sebagai Nabi Israel. Bangsa Israel adalah keturunan dari ke-12 anak Nabi Yakub yang kemudian membentuk 12 suku Israel. Ini mencakup seluruh keturunan yang berasal dari Nabi Yakub. Lalu siapa yang dimaksud dengan Yahudi? Yahudi adalah istilah yang lebih khusus dan merujuk kepada orang-orang keturunan bangsa Israel yang berasal dari suku Yehuda dan suku Benyamin. Setelah pecahnya kerajaan Israel menjadi dua pada abad ke-10 sebelum Masehi, suku Yehuda dan suku Benyamin membentuk kerajaan Yehuda Yudea yang beribu kota di Yerusalem. Seiring waktu, istilah Yahudi menjadi identifikasi khusus untuk keturunan dari kerajaan Yehuda. Dan sebagian besar orang Israel modern mengidentifikasi diri mereka sebagai Yahudi. Seperti dijelaskan sebelumnya, bahwa bangsa Israel adalah keturunan dari ke-12 anak Nabi Yakub yang kemudian membentuk 12 suku Israel. Ke-12 suku Israel tersebut antara lain adalah sebagai berikut. 1. Ruben. Ruben adalah anak sulung Nabi Yakub dan Lehi. Suku Ruben adalah salah satu dari 12 suku Israel. Mereka mendapatkan wilayah di bagian timur sungai Yordan saat bermukim di tanah Kanaan. 2. Simeon. Simeon adalah anak kedua Nabi Yakub dan Lehi. Suku Simeon mendapatkan wilayah yang tersebar di dalam wilayah suku-suku lain, terutama di wilayah suku Yehuda. 3. Lewi. Suku Lewi adalah suku imam yang tidak diberikan
bagian tanah warisan, tetapi mereka bertanggung jawab atas pekerjaan keagamaan dalam masyarakat Israel, termasuk pelayanan di Bait Suci. Suku Yehuda adalah suku yang memiliki wilayah yang luas dan penting. Mereka mendapatkan wilayah di bagian selatan tanah Kanaan dan memiliki peran sentral dalam sejarah Israel, terutama sebagai leluhur dari raja-raja Israel, termasuk Raja Daud dan Raja Salomo. 5. Suku Isakar mendapatkan wilayah di sebelah barat Sungai Yordan, dekat dengan suku Zebulan. Mereka dikenal sebagai orang-orang yang mengerti zaman karena kebijaksanaan mereka dalam menafsirkan tanda-tanda waktu. 6. Zebul. Suku Zebulan mendapatkan wilayah di pesisir laut dan merupakan suku yang berfokus pada perdagangan dan perikanan. 7. Suku dan mendapatkan wilayah di barat laut, tanah Kanaan, tetapi kemudian mereka mengalami migrasi ke selatan. 8. Gad. Suku Gad mendapatkan wilayah di timur Sungai Yordan dan dikenal sebagai suku yang ahli dalam pertempuran. 9. Suku Asher mendapatkan wilayah yang kaya akan hasil pertanian dan buah-buahan di sebelah utara tanah Kanaan. 10. Naftali. Suku Naftali mendapatkan wilayah yang berada di sebelah utara dan timur Danau Galilea, yang memberikan akses strategis ke wilayah tersebut. 11. Yusuf. Suku Yusuf dibagi menjadi dua suku, Manasye dan Efraim. Yusuf mendapatkan berkat ganda dari Nabi Yakub, sehingga keturunannya memiliki dua wilayah di tanah Kanaan. Suku Manasye mendapatkan wilayah di sebelah timur Sungai Yordan, sedangkan suku Efraim mendapatkan wilayah di sebelah barat Sungai Yordan. 12. Benyamin. Suku Benyamin adalah anak bungsu dari Nabi Yakub dan Rahel. Mereka mendapatkan wilayah yang berdekatan dengan Yerusalem dan memiliki peran penting dalam sejarah Israel. Ketika bangsa Israel menduduki tanah Kanaan, masing-masing suku ini mendapatkan wilayah warisan yang sesuai. Mereka hidup dalam konfederasi suku-suku dan memiliki pemimpin-pemimpin suku mereka sendiri. Hingga kemudian Bani Israel pindah dari tanah Kanaan ke Mesir. Kepindahan bangsa Israel ke Mesir merupakan salah satu babak awal dalam sejarah mereka yang penuh perjuangan. Kisah ini dimulai dengan Nabi Yakub yang memiliki 12 anak, termasuk Yusuf dan Benyamin dari istrinya yang bernama Rahil. Yusuf adalah anak yang istimewa dalam keluarga tersebut, tetapi saudara-saudaranya yang cemburu membuangnya dan menjualnya sebagai budak. Yusuf akhirnya ditemukan oleh para pedagang dan dibawa ke Mesir. Di Mesir, Nabi Yusuf diangkat sebagai bendahara kerajaan berkat kecerdasannya. Ini membawa keluarganya, termasuk saudara-saudaranya, yang datang mencari makanan saat kelaparan melanda Palestina untuk bergabung dengannya di Mesir. Inilah awal dari kepindahan bangsa Israel ke Mesir. Keluarga Nabi Yakub yang berpindah ke Mesir disebut Bani Israel, yang artinya keturunan Israel. Mereka dihormati dan hidup sejahtera di Mesir. Dan seiring berjalannya waktu, mereka menjadi penduduk tetap di sana. Perpindahan ini membentuk dasar sejarah bangsa Israel di Mesir yang akan berlanjut hingga eksodus mereka dari Mesir di bawah pimpinan Nabi Musa. Selama di Mesir, mereka mempertahankan identitas mereka sebagai keturunan Nabi Yakub. Kisah Nabi Yusuf dan kepindahan keluarga Nabi Yakub ke Mesir adalah titik awal yang penting dalam sejarah bangsa Israel yang akan membentuk bagian integral dari perkembangan agama, budaya, dan identitas mereka. Setelah sekian lama Bani Israel kembali ke Palestina dan merebut kembali Baitul Maqdis. Sejarah bangsa Israel merebut Baitul Maqdis melibatkan banyak peristiwa penting dan penuh tantangan. Peristiwa ini berkaitan dengan perjalanan mereka menuju tanah
yang dijanjikan, Palestina yang termasuk dalam wilayah yang dikenal dengan Baitul Maqdis. Awalnya, Nabi Musa, Nabi Harun, dan Bani Israel sedang dalam perjalanan mereka menuju Palestina, melewati gurun pasir yang sangat luas. Mereka melihat pintu gerbang Palestina. Tetapi mereka juga sadar bahwa wilayah tersebut dikuasai oleh 4 suku yang kuat, yaitu Kananiun, Amariyah, Yubasiyah, dan Finikiah. Mereka semua memiliki pemimpin yang kejam dan pasukan yang kuat, sehingga Bani Israel pun merasa takut. Nabi Musa memberikan perintah kepada Nabi Harun dan Bani Israel untuk bersiap-siap perang melawan suku-suku tersebut dan merebut Baitul Maqdis. Namun, Bani Israel lebih suka menunggu hingga suku-suku tersebut keluar dari Baitul Maqdis sebelum mereka memasuki wilayah tersebut. Mereka khawatir dengan kekuatan musuh. Nabi Musa dan Nabi Harun berusaha menyemangati Bani Israel untuk tetap berperang, karena ini adalah perintah Allah. Mereka berbicara tentang janji-janji Allah dan bahwa Allah akan membantu mereka jika mereka tetap taat. Namun Bani Israel seringkali tidak taat kepada perintah Allah. Kemudian Nabi Musa memohon kepada Allah agar mengirimkan kabut yang sangat tebal yang menyelimuti seluruh daerah di sekitar Baitul Maqdis. Kabut ini membuat mereka kesulitan untuk bergerak, dan mereka merasa tersesat karena pandangan mereka terhalang. Akibatnya, Bani Israel meminta Nabi Musa untuk memisahkan mereka dari orang-orang fasik di antara mereka. Allah memenuhi permintaan mereka dan mengirimkan kabut tebal. Meskipun demikian, Nabi Musa dan Nabi Harun tetap memutuskan untuk pergi menuju Baitul Maqdis. Tetapi mereka wafat sebelum mereka sampai ke gerbang Baitul Maqdis. Nabi Harun wafat terlebih dahulu, diikuti oleh Nabi Musa. Allah kemudian menggantikan keduanya dengan Nabi Yusha yang kemudian memimpin Bani Israel dalam merebut Baitul Maqdis. Ini adalah awal dari perjalanan mereka untuk merebut kembali tanah yang dijanjikan dan menjadi sebagian dari sejarah besar mereka sebagai bangsa Israel. Itulah Nabi yang mempunyai nama Israel. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Subscribe, like, share, dan komen